Hari ini kita akan mengulas Xbox Series Controller dari Microsoft. Berikut untuk produknya. Dikemas dalam kotak kardus berangka tebal, analognya dapat ditekan dari bagian depan. Gambar kontrolernya dicetak besar dengan print halus pada semua permukaan. Pada bagian samping kemasan, informasi compatibility controller ini diprint kecil dalam beberapa bahasa. Dikeluarkan bersamaan dengan Xbox Series terbaru, tapi controller ini tidak dedicated hanya untuk Xbox Series X maupun S saja. Dijamin dengan segel plastik buram, cukup tarik dari sini. Buka kemasannya ke atas dan kontrolernya akan langsung terlihat. Tanpa sarung plastik ataupun pelindung pada bagian atas, kontrolernya hanya menempel setengah bodi saja pada rangka plastik putih ini. Sedikit khawatir, namun ternyata controller ini tampak baik-baik saja. Tepat di bawah controller ini terdapat dua buah baterai Duracell berukuran 2A. Angkat rangka plastik putih ini dan pada bagian bawahnya terdapat satu buah manual setup, satu buah produk guide, dan satu lembar Xbox Live Gold Code Trial untuk 2 minggu. Kebetulan untuk controller yang kami ulas ini berwarna merah dengan kode Pulse Red. Controller ini pun tersedia juga dalam beberapa varian warna lainnya. Controllernya sendiri terbuat dari bahan plastik keras yang premium. Mendapat cutting yang rapi dengan tekstur doff halus pada semua permukaannya. Pada bagian belakang controller masih didominasi dengan tekstur dan bahan jenis yang sama. Sedangkan pada area grip tangan diberi tekstur dot yang menghasilkan tekstur agak kasar untuk menambah grip yang lebih baik. Analognya masih terbuat dari bahan plastik keras dengan diameter tuas yang cukup besar. Mendapat tinggi yang pas dan pada bagian atasnya diberi lapisan bahan karet yang sangat tebal. Mendapat cekung dalam dengan tepian tinggi dan tekstur gerigi pada seluruh sisi luarnya. Terasa sangat grip di ujung jempol, berputar halus dan saat ditekan terasa tajam dan tepat. Uniknya, warna dari kedua analog mengikuti warna bodinya. Hal ini juga berlaku untuk controller dalam warna lainnya. Tombol action mendapat penamaan yang konsisten dari generasi-generasi sebelumnya. BA-XY menjadi standar dari controller Xbox tentunya. Berbahan plastik bening dengan label nama pada bagian dalamnya menonjol bulat dengan pas dan saat ditekan terasa tepat dan tajam dengan suara klikinya yang khas. Tombol D-pad mendapat ubahan yang paling terlihat pada controller Xbox Series ini. Dari yang sebelumnya berdesain tanda plus, kini menjadi bulat dengan model plus di dalamnya. Berbahan plastik dengan tekstur doff halus, sangat enak untuk ditekan dengan bunyi tajam yang cukup nyaring. Tombol trigger juga mendapat penamaan yang sama, bahkan dengan model dan bentuk yang benar-benar sama. Bedanya pada controller series ini, semua tombol trigger tidak lagi berlapis cat glossy, namun bertekstur plastik doff halus. Tombol LB, RB masih bermodel panjang horizontal, mendapat lekukan pada ujung jauhnya sehingga memudahkan jari telunjuk menekan. Terasa pas dengan sensasi tajam ringan. Sedangkan tombol LT, RT masih dalam model pelatuk yang lebar. Terasa lost dengan sedikit rasa feedback dan memiliki tekstur dot pada area tengahnya. Pembaruan lainnya juga adalah tombol share ini, yang berada di antara tombol view dan tombol menu. Sedangkan pada bagian atasnya, terdapat tombol power dan menu berlogo Xbox dengan LED yang dapat menyala. Tak lupa Microsoft pun mengganti port micro USB sebelumnya dengan port USB tipe C ini sebagai port koneksi, dengan tombol pairing pada sisi ujung atasnya. Dan pada bagian bawah controller ini juga masih terdapat port expansion dan port audio 3,5. Untuk koneksinya dengan Xbox, cukup tekan tombol berlogo Xbox pada controller ini. Lalu dengan posisi Xbox menyala, tekan tombol pairing pada Xbox dan tekan tombol pairing pada controller. Tunggu beberapa saat dan controller akan langsung terhubung dengan tanda LED menyala konstan. Dan tanpa baterai sekalipun, controller ini tetap dapat digunakan via kabel USB. Untuk koneksinya dengan Windows, dapat dilakukan via Bluetooth setting. Cukup tekan tombol pairing pada controller, LED berkedip, klik pilihan Xbox Wireless Controller, dan LED akan menyala konstan sebagai tanda pairing sudah berhasil. Pada Windows ini juga, koneksi dengan controller dapat dilakukan via kabel USB tanpa menggunakan baterai sama sekali. Sedangkan untuk koneksinya dengan Android, dapat dilakukan dengan menekan tombol pairing ini dan pada Bluetooth setting, cari device Xbox Wireless Controller lalu pairing. Dan untuk iOS, caranya pun masih serupa. Tekan tombol pairing pada controller, pilih Xbox Wireless Controller pada menu Bluetooth untuk dilakukan pairing. Dengan ukuran panjang sekitar 15 cm, lebar 10 cm, tebal 5 cm, dan berat sekitar 270 gram, Xbox Controller series ini dibanderol dengan harga sekitar Rp1 juta.
apakah layak untuk dibeli. Sebelum itu, berikut catatan kecil kami. Analognya ini benar-benar enak, terasa grip dengan bahan material yang baik. Hanya saja kami merasa force-nya terasa sedikit kurang kuat. Juga saat memindahkan tuas analog ini ke kiri dan ke kanan secara cepat, akan menghasilkan bunyi-bunyi yang cukup nyaring. Bahan tuas dari metal dengan ring pelindung metal sebetulnya dapat menjadi opsi yang lebih baik. Tombol-tombol actionnya masih sama seperti dahulu. Terasa tepat dan pas memang, juga tidak jelek. Hanya saja masih menghasilkan suara kliki yang cukup keras. Dan entah kenapa Microsoft masih enggan memasang tombol di bagian belakang controllernya ini. Tidak perlu secanggih Elite Controller, yang jauh lebih sederhana pun rasanya masih oke. Mengganti micro USB menjadi port USB tipe C tampaknya bukanlah hal yang besar saat ini. Dan kompartemen baterai yang dapat menggunakan baterai AA ini memang sangat berguna. Tapi dengan kelengkapan standar baterai recharge yang dapat dilepas dan diganti dengan baterai AA, tampaknya akan jauh lebih berguna. Tombol trigger mendapat tambahan motif dot pada tekstur permukaannya. Lagi-lagi menurut kami bukanlah hal yang besar. Di luar sana, tombol trigger ini sudah menggunakan adaptive trigger, mendapat hambatan saat ditekan dan berguna untuk beberapa fitur yang disesuaikan dalam game. Tombol D-pad yang mendapat ubahan terbesar pun menurut kami masih belum cukup mengesankan. Meskipun mendapat feel yang lebih berbeda, tapi masih dengan fungsi yang kurang lebih sama. Microsoft memang bukan pemain baru dalam industri gaming. Jadi tidak heran jika kualitas produknya pun di atas rata-rata. Dan pada dasarnya, controller dari Xbox One terdahulu memang sudah baik. Kami juga setuju jika controller ini benar-benar enak digunakan. Secara keseluruhan, controller series ini memang memiliki kualitas dan performa yang tergolong baik. Sebaik controller pada Xbox One atau generasi sebelumnya. Namun menurut kami, tidak lebih dari itu. Hal yang sudah baik harus tetap dipertahankan. Kenapa harus dirubah? Pernyataan seperti itu memang ada benarnya, tapi inovasi baru dan redesign model dengan tetap mempertahankan apa yang sudah ada rasanya menjadi tuntutan yang sangat logis dan wajar untuk saat ini. Apakah iya, gap atau celah tajam pada ujung area controller ini saja masih perlu dipertahankan? Tidak bisakah dibuat lebih rapat? Atau memang memiliki fungsi lain untuk menambah rasa grip di tangan? Silakan kalian nilai sendiri. Jadi buat kalian yang sedang mencari controller dengan warna yang lebih beragam, terutama untuk konsol Xbox, dengan budget berlebih, controller ini memang pilihan yang tepat. Sedangkan untuk kalian yang memiliki budget di bawah itu, controller Xbox One generasi sebelumnya yang dibanderol dengan harga sekitar Rp600.000 dapat dijadikan alternatif yang paling baik. Cari controller yang bukan untuk Xbox, silahkan cek video ulasan kami untuk controller-controller lainnya. Demikian ulasan kita hari ini untuk Xbox Series Controller dari Microsoft. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika suka, please like and subscribe. Sampai ketemu lagi, bye-bye.